warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebatku. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian selalu sehat, semangat, dan siap belajar hal baru. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke bab 4, yaitu tentang mengulas karya fiksi. Oke, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Oke, anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan kalian dapat mengenal bacaan fiksi dan mengetahui unsur-unsur yang ada di dalamnya, belajar membuat penilaian terhadap karya fiksi, dan menyusun argumentasi untuk mendukung penilaian kalian. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah di sini ada yang pernah membaca sebuah karya fiksi, mungkin buku cerita, cerpen, atau bahkan novel? Oke, semua rata-rata sudah pernah ya. Ada yang tahu gak sih karya fiksi itu apa? Oke, silakan Mbak Sinta. Benar, sebuah cerita ya. Cerita yang bagaimana? Oke, berisi imajinasi dari pengarang, betul, kreativitas dari penulis, dan ada yang tahu tidak apa tujuan diciptakan sebuah karya fiksi? Oke Mas, silakan. Benar sekali, jadi tujuannya adalah yang pertama menghibur, dan yang kedua adalah memberikan pesan moral ya kepada pembacanya atau amanat begitu ya. Oke. Nah, jadi anak-anak kita akan belajar mengenai unsur intrinsik dari sebuah cerpen ya. Nah, sebuah cerpen itu tidak bisa lepas dari 5 unsur berikut ini ya. Yang pertama ada tokoh, latar, tema, alur, dan amanat. Oke, apakah di sini ada yang tahu apa itu tokoh? Pemeran, iya benar sekali. Jadi tokoh adalah pemeran dalam sebuah cerita. Kemudian latar, ada yang tahu? Oke, Mas Iman silakan. Benar sekali ya, latar itu adalah tempat dan waktu terjadinya sebuah cerita. Kemudian yang ketiga tema atau pokok cerita. Kemudian yang keempat alur. Alur ini adalah sebuah rangkaian kejadian ya yang dialami oleh tokoh dari awal cerita hingga akhir cerita. Dan yang terakhir adalah amanat. Tadi sudah ada yang menyebutkan amanat ya. Jadi amanat itu adalah pesan moral dalam sebuah cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita akan membaca sebuah cerpen, namun terlebih dahulu Ibu menunjukkan nih ada judul dan juga ilustrasi dari sebuah cerpen tersebut. Yang pertama nih, dari judulnya dulu kita lihat Kotak Sulap Pamantom. Nah, ketika anak-anak membaca judul ini, kira-kira apa yang terfikirkan? Bagaimana kira-kira ceritanya ini akan menceritakan tentang apa? Terutama ketika kita melihat gambarnya di sini ada sebuah pesulap ya. Kemudian ada kotak yang bisa mengeluarkan kelinci, buku, sepatu, kemudian ada tembak-tembakan gitu ya. Iya, dan ada anak-anak juga yang menonton. Kira-kira nanti akan menceritakan apa cerpen ini? Sirkus bisa jadi ya, dalam sirkus karena ada pesulapnya ya. Ada yang lain? Silakan Mbak Sita. Oke. Sebuah kotak ajaib bisa jadi ya, karena di sini ada kotak ajaib. Oke, langsung saja kita akan membaca bersama-sama cerpen Kotak Sulap Pamantom ini. Oke, kita baca bersama ya anak-anak. Kotak Sulap Pamantom karya Maya Lestari GF. Randu suka sekali menonton pertunjukan sulap Pamantom. Menurutnya sulap Pamantom sangat ajaib. Pamantom bisa mengeluarkan kelinci, pistol-pistolan, sepatu baru, dan buku-buku dari kotak sulapnya. Ketika bermain sulap, Pamantom sering menyuruh seorang anak naik ke panggung. Anak itu dimintanya memasukkan tangan ke dalam kotak sulap. Kosong. Begitu selalu teriak anak-anak yang ikut bermain sulap. Kosong lagi.
teriak mereka berulang. Pemantau tersenyum lalu ia akan menutup kotak tersebut. Beberapa detik kemudian ia akan membukanya kembali dan penonton akan berteriak, "Ada kelincinya!" Oke, dari bagian cerpen ini belum selesai ya anak-anak. Ibu ingin mengajak kalian untuk memprediksi gitu ya. Ternyata benar ya tadi prediksi kita bahwa cerpennya ini akan menceritakan tentang pesulap. Kemudian juga ada kotak ajaib. Nah, sekarang ibu ingin meminta untuk memprediksi kelanjutan dari ceritanya ini, kira-kira nanti bisa menceritakan tentang apa gitu ya. Oke, apakah bagaimana gitu ya caranya Paman Tom bisa mengeluarkan benda-benda dari sebuah kotak? Apakah kotaknya itu benar-benar ajaib atau ini hanya sebuah trik? Ada yang mau berpendapat? Oke, Mas Rijal silakan. Oke, mungkin saja kemudian Randu terinspirasi ya, ia ingin menjadi pesulap seperti Paman Tom ya, bisa jadi. Ada lagi yang mau berpendapat kira-kira? Oke, Mbak Iis silakan. Oke, baik, bisa jadi ya, karena Paman Tom sering menyuruh seorang anak naik ke panggung, bisa jadi nanti Randu juga akan disuruh gitu. Kemudian Randu melihat secara langsung gitu, bisa jadi ya. Langsung saja kita buktikan ya apakah prediksi kita sesuai. Oke, sebelumnya kita baca lagi ya anak-anak. Randu dahulu pernah pula naik ke panggung. Kata Paman Tom, ia butuh anak laki-laki yang bisa membantunya. Randu langsung tunjuk tangan. Ia disuruh menarik sapu tangan yang menutupi kotak itu. Begitu kotak terlihat, seekor burung akan keluar dan hap, burung itu terbang mengitari panggung. Saat itu penonton sangat heboh. Semua orang bertepuk tangan sampai lama sekali. Tidak cukup sampai di situ, keesokan harinya semua anak di sekolah menceritakan kejadian itu berulang-ulang. Guru kelas Randu bahkan ikut memuji pertunjukan itu di depan kelas. Saat itu Randu masih kelas 1 SD. Sekarang Randu sudah kelas 3 SD. Ia bersama teman-temannya masih tetap suka menonton pertunjukan sulap Paman Tom yang diadakan setiap bulan di perpustakaan daerah. Namun, kini ada sesuatu di hati Randu. Rasa kagum terhadap sulap Paman Tom berganti menjadi penasaran. Mengapa Paman Tom begitu hebat? Dari mana Paman Tom mendapatkan kotak ajaibnya yang terkenal itu? Randu ingin tahu jawabannya. Oke, apakah tadi prediksi kita sudah sesuai ya? Tadi ada yang mengatakan Randu naik ke atas panggung. Ya, bisa jadi ya. Ternyata Randu sudah pernah naik ke atas panggung. Oke, langsung saja ya anak-anak, kita memprediksi lagi kira-kira peristiwa apa ya yang terjadi setelah ini ya. Apakah Randu yang penasaran ini kemudian berbuat sesuatu ya? Apakah dia kemudian akan berpetualang untuk mencari tahu gitu? Mungkin ada yang bisa memprediksi kelanjutan dari cerita ini, anak-anak silahkan. Oke Mas, yang di pojok sana bisa memprediksi mungkin kira-kira nanti peristiwanya seperti apa gitu. Oke, bisa jadi Randunya akan menemui Paman Tom ya setelah pertunjukan, kemudian Randu bertanya secara langsung ya, bisa jadi ya. Kemudian ada lagi yang mau memprediksi? Oke, bisa saja Randu nanti akan diajak ya, diajak untuk praktik langsung dengan Paman Tom sehingga Randu tahu bagaimana caranya kotak ajaib itu mengeluarkan benda-benda. Nah, langsung saja ya. Sebelum itu Ibu ingin menegaskan ya bahwa prediksi kalian itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena semuanya itu berdasarkan imajinasi kita masing-masing. Nah, Ibu mengajak untuk kita berpikir kritis gitu ya, sehingga nanti kita bisa lebih kreatif gitu ya. Langsung saja. Karena kita sudah banyak sekali prediksinya gitu ya, Ibu ingin meminta anak-anak ya untuk membaca kelanjutan ceritanya. Sekarang kalian bisa membuka file yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup, silakan dibaca hingga selesai. Namun di tengah-tengah itu jangan lupa untuk memprediksi juga ya, boleh ya
sebagian kalian baca, kemudian diprediksi dulu hingga nanti selesai. Dan setelah selesai kita akan langsung untuk membahas gitu ya. Apakah 15 menit cukup untuk membaca teman-teman? Oke, cukup ya. Oke, Ibu akan tunggu dan nanti setelah 15 menit kita akan langsung membahas. Oke, waktu sudah selesai anak-anak. Sekarang kita kembali lagi untuk membahas cerpen yang sudah kita baca. Oke, ada yang bisa menjelaskan gitu ya kejadian yang terjadi ya dari awal hingga akhir, alurnya ini bagaimana gitu ya. Oke, Mbak Kania silakan. Benar sekali ya, bisa menceritakan gitu ya. Jadi Randu ini yang melihat pertunjukan Paman Tom akhirnya penasaran, kemudian ia mencari tahu ya, dan akhirnya ia tahu bahwa itu hanyalah sebuah trik. Akhirnya Randu kecewa dan ia membocorkan rahasianya itu kepada semua anak-anak ya, sehingga suapnya itu tidak lagi mengejutkan dan lama-lama tidak ada yang menonton, sampai Paman Tom itu dipecat ya, diberhentikan dari pekerjaannya. Dan suatu saat Randu bersama teman-temannya melihat Paman Tom di jalanan, dan akhirnya Randu merasa kasihan, kemudian ia merasa bersalah dengan merasa menyesal gitu ya dengan perbuatannya. Oke, anak-anak hebat sekali ya, semuanya sudah membaca, semuanya sudah paham. Sekarang Ibu ingin memberitahu ya kepada kalian bahwa tadi kita itu sebenarnya sudah menerapkan salah satu trik membaca, strategi membaca, yaitu strategi DRTA atau Direct Reading Thinking Activity. Nah, itu adalah strategi yang Ibu pilih agar kalian dapat memahami sebuah bacaan dengan mendalam gitu ya, karena kita di strategi ini membantu kita untuk membaca, memprediksi, membaca ulang, kemudian mengonfirmasi tentang prediksi kita, sehingga kita lebih berpikir kritis dan bisa berimajinasi serta paham juga ya dengan bacaan yang sudah kita baca gitu. Oke, setelah ini Ibu akan berikan kalian penugasan. Nah, Ibu berikan kalian penugasan untuk menjawab 4 pertanyaan ini ya teman-teman. Namun karena waktu juga sudah habis, akhirnya ini penugasan untuk PR saja ya. Kalian bisa kerjakan di rumah dengan sebaik-baiknya, kerjakan dengan individu, dan besok di pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama-sama, oke? Apakah ada yang ingin ditanyakan ya sebelum pembelajaran kita ditutup? Tidak ada? Oke, baik. Ibu sangat mengapresiasi keaktifan kalian di kelas, dan semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya untuk kita. Oke, pesan Ibu tetap jaga kesehatan, semangat, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya bersama Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!